Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat komunitas Rudalku yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini saya berada di salah satu kediaman rumah teman kita, salah seorang anggota komunitas Rudalku, Rumah Daulat Buku. Saya hadir di sini dalam rangka untuk mereview sebuah buku yang ditulis oleh seorang kiai dari Jawa Timur, Kiai Ma'ruf Rosid. Beliau menjabat sebagai Ketua Aswaja Center PBNU Jawa Timur. Saya rasa buku ini penting ya dimiliki oleh teman-teman komunitas Rudalku, bahkan perlu dibaca oleh teman-teman para aktivis dakwah karena di dalamnya syarat akan ilmu. Buku ini membahas tentang wawasan kebangsaan ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Beliau banyak memberikan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, bahkan perkataan atau pendapat para ulama khususnya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Buku ini juga sangat cocok dibaca oleh teman-teman yang masih masih memandang sebelah mata negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena buku ini hakikatnya sebagai jawaban atas sebagian pihak yang masih meragukan keabsahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sebagian pihak ada mungkin yang mengkafirkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang menganggap bahwa pemerintahan ini adalah negara togut atau pemerintahan togut. Maka kupas tuntas di dalam buku ini memberikan pencerahan insya Allah bagi kita yang membaca. Ya, di dalamnya ada anjuran bagaimana seorang muslim dituntut untuk mencintai tanah airnya. Kenapa? Karena di dalam buku ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang mengajarkan, orang yang pertama kali mengajarkan cinta tanah air. Begitu pula dalam buku ini pun dijelaskan perbedaan antara nasionalisme dengan asobiyah yang dilarang di dalam agama. Bahkan disebutkan juga di dalam daftar isinya tentang sistem pemerintahan Islam, apakah sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak yang tidak bisa dirubah, tidak perlu atau tidak membutuhkan ijtihad para ulama. Nah, di sini dibahas secara tuntas oleh beliau, oleh penulis. Ya. Kemudian di dalam buku ini juga ada poin-poin yang penting yang mungkin perlu diketahui oleh sebagian pihak yang mungkin masih membatasi makna persaudaraan hanya sebatas saudara seagama. Tapi di dalam buku ini oleh Kiai Ma'ruf Rosid dijelaskan bahwa ternyata istilah ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah itu ada disebutkan di dalam teks-teks Al-Quran Karim. Nah, maka kita kenal mungkin para tokoh di negeri ini sering mengkampanyekan adanya istilah-istilah saudara sebangsa dan setanah air, ya, saudara kemanusiaan dan sebagainya. Dan memang ada disebutkan di dalam buku ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, buku ini awalnya dalam bentuk kajian-kajian seminar-seminar yang diutarakan oleh sang penulis melalui slide materi PowerPoint. Karena ketika saya ikut dalam kegiatan seminar dan pada waktu itu saya pun menjadi narasumber partner dengan sang penulis, dengan Kiai Ma'ruf Rosid, sebagian besar materi yang disampaikan di dalam seminar-seminar beliau adalah apa yang ada di dalam buku ini. 3 kali saya bersama beliau di Pamekasan, di Bangkalan, dan di Sumeneb, di Madura. Ya, hampir semua materi yang dipaparkan oleh Kiai Ma'ruf Rosid adalah
berkaitan dengan apa yang ada di dalam buku ini. Maka bagi teman-teman yang penasaran, ingin tahu apa sih isi buku ini, insya Allah buku ini syarat akan ilmu. Dengan kita membaca buku yang kecil ini, buku yang ukurannya kecil, buku saku ini, insya Allah wawasan kita terhadap negara kita, terhadap wawasan kebangsaan akan semakin luas dan menjadi tercerahkan, sehingga kita pun bersemangat untuk menjadi duta damai. Ya, siapapun teman-teman yang penasaran dengan buku ini, yang ingin membaca buku ini, segera bisa hubungi langsung ke kantor Rudalku yang ada di Padang. Langsung menghubungi Kiai Sofa Ihsan, ya. Dia seorang dosen di UI yang mendampingi kita, ya, para aktivis dakwah, para teman-teman yang saat ini aktif dalam kegiatan-kegiatan kajian-kajian usul fikih, ya, kajian-kajian yang lainnya juga membahas tentang ekstremisme, tentang radikalisme, dan tentang masa depan ikhwan-ikhwan dalam bidang ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya tercipta negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.